Sekali lagi, jawaban umumnya terdiri dari dua komponen, UC dan UP. UC jawaban komplementer adalah ini, A sin omega T plus B cosine omega T. Ya. Kemudian yang particular solution ketemunya adalah ini, ya, QPT F0 over K over 1 minus omega, capital omega divided by small omega squared sin big omega T. Ya, sehingga kalau digabung, jawaban umumnya adalah ini, UT A sin omega T ditambah B cos omega T tambah sekian ini. Yang ini adalah jawaban komplementer, yang ini adalah jawaban partikuler. Oke. Nah, kalau pada saat T sama dengan 0, U0 itu adalah U0 dan U.0 adalah U.0, maka yang kita peroleh adalah semacam ini, ya, fungsinya. Di sini ada komponen omega per omega, sini ada komponen omega per omega. Nah, kalau ini kita kalikan, keluarnya adalah ini, ya. Ini kalau mungkin bisa dilihat lagi, ya. Suku yang pertama yang adalah sinus omega besar T, ini disebut dengan steady state response. Sedangkan yang pakai omega kecil T, ini disebut dengan transient response. Jadi respons transient, ada respons steady state. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa tuh. Oke. Kenapa begitu? Karena yang transient ini sebenarnya kan semua sistem dinamis di alam, struktur dinamis di alam itu tidak mungkin kalau tanpa redaman. Redaman selalu ada meskipun kecil, ya. Meskipun kecil selalu ada. Nah, nanti yang akan dihilangkan oleh redaman itu adalah yang ini, ya, yang transient. Sedangkan yang steady state ini akan tetap ada karena bebannya selalu ada, kan? Ya. Jadi inilah yang akan dimatikan oleh adanya redaman. Ya. Kayak namanya transient. Sedangkan yang sini steady state. Jadi steady itu apa ya? Langgeng. State keadaan. Jadi respon keadaan langgeng. Kalau mau dicari bahasa Indonesia. Transient saya nggak tahu bahasa Indonesia. Oke, ya. Jadi kalau kemudian kita kenal yang namanya dynamic magnification factor, apalagi itu, ya, atau DMF. Jadi kalau kita ringkaskan, kita ringkas nih, ya, MU double dot plus KU equals F0 sin capital omega T, itu adalah persamaan geraknya. Ya, ini adalah orde 2, nggak ada redaman, tak homogen, tapi harmonik. Ya, penyelesaiannya adalah ini. Kalau kita sebut F0 per K adalah simpangan statis, kenapa boleh disebut ini simpangan statis? Karena kalau tidak ada beban dari luar, kalau bebannya itu diam saja, tidak tergantung dari waktu, ya, artinya masalahnya adalah masalah statis, maka simpangannya sebenarnya adalah ini, F0 dibagi dengan K. Dan namanya OK of K adalah simpangan statik atau kita sebut UST. Ya. Kemudian kalau kita sebut R ya, sama dengan omega besar dibagi dengan omega kecil dan disebut juga dengan angka frekuensi atau frekuensi ratio, yaitu perbandingan antara frekuensi gaya luar dengan frekuensi gaya dalam. Frekuensi beban luar dengan frekuensi alami strukturnya. Ya. Maka bentuk ini bisa kita sederhanakan jadi gini. UST divided by 1 minus R squared. Kalikan dengan sines capital omega T minus R sines omega T. Ya, sederhana gini. Nah, apa yang dimaksud DMF? DMF itu adalah perbandingan sebenarnya
antara simpangan dinamik dengan statiknya. Jadi dengan kata lain, dynamic magnification factor itu adalah UT ini dibagi dengan UST. Hasilnya tinggal yang belakang ini aja, tambah dengan 1/R². Ya. Nah, lalu nanti akan ada yang keadaan yang namanya keadaan resonansi. Apa itu keadaan resonansi? Keadaan resonansi itu adalah kalau R-nya sama dengan 1 atau mendekati 1, yaitu omega besar dengan omega kecil hampir sama nilainya. Kalau omega besar dan omega kecil hampir sama nilainya, maka kalau kita masukkan ke sini, maka R-nya sama dengan 1, dan kalau R kita masukkan sama dengan 1, maka 1 minus R² ini menjadi mendekati 0. Kalau dia mendekati 0, maka UT-nya akan jadi besar sekali. Ya, besar sekali. Nah, ini, kok ke sini? Bentar. Nanti kita akan peroleh kurva dari DMF. Ketinggalan. Ketinggalan. Bentar ya. Enggak, ini kali ini pakai redam. Oke. Ya, jadi kasih saya waktu 2 menit lah untuk menjelaskan lebih lanjut tentang resonansi ini ya. Saya cari dulu filenya.
Oke ya, maaf, nggak langsung ketemu filenya. Nih. Jadi kalau kita gambarkan dynamic magnification factor tadi, yang kita peroleh adalah gambar semacam ini. Oh, kenapa dia nggak mau? Jadi ginilah pokoknya. Begitu, ini adalah frekuensi ratio, ini adalah dynamic magnification factor, yang adalah perbandingan antara simpangan dinamis dengan simpangan statis ya. Nah, kalau dia mendekati 1, dia akan melonjak jauh ya ke tak terhingga. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa resonansi. Oke. Nah, sedikit tentang resonansi. Nggak ada di situ. Di yang dibagikan nggak ada. Oke ya, ini cuma mengulang. Nah, ini ada video, bisa ada di YouTube ya, tapi nggak ada di Handout. Nanti saya kasihkan. Tolong ingatkan saya kalau saya lupa. Jadi kita punya 5 bola, besarnya sama, artinya masanya sama ya. Kemudian digantung, masing-masing punya panjang, digantung dengan panjang tali yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian yang kanan, yang merah ini, kemudian digoyang. Ya. Halo? Ada yang belum bicara? Gak ada. Oke. Jadi kemudian yang merah ini oke, ini memang ada suaranya ya. Oke. Ya, itu ya. Jadi itu tadi jawabannya orang fisika. Kita orang sipil agak sedikit beda jawabannya. Kenapa hanya yang kuning yang bergetar? Jadi gini, ini dan ini punya omega kecil yang sama ya. Karena panjang talinya sama, masanya sama. Ya, artinya kekakuan ditunjukkan dengan panjang tali di sini. Ya, sama, karena panjang talinya sama, berarti omega kecilnya si ini dan si ini sama. Yang lain-lain ya, ini omeganya sama dengan ini, tapi yang ini omeganya beda, omeganya yang ini beda, omeganya yang ini beda, omega kecilnya. Ya. Nah, sekarang ini digetarkan, tapi kemudian dilepaskan, tidak ada gaya di situ. Artinya si benda yang bola yang paling kanan ini, dia akan bergetar berdasarkan omega kecilnya, ya. Omega kecil dia bergetarnya. Nah, omega kecil itu kemudian menjadi beban terhadap semua benda ini sebenarnya. Menjadi beban. Jadi sebenarnya omega kecilnya si ini itu menjadi omega besar terhadap ini, terhadap ini, terhadap ini, terhadap ini.
Jadi ada beban luar di situ. Nah, yang lain dia karena kenapa? Karena omega dalamnya dia, omega kecilnya dia beda dengan omega besarnya sini. Makanya dia diam. Kalau di sini omega kecilnya sama dengan omega besar yang dihasilkan oleh getaran ini. Makanya dia bergerak. Karena lendutannya menjadi besar. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa si ini saja yang ikut bergetar ya, bukan yang lainnya. Oke, video berikutnya nih. Berikutnya ini ada dua grup, ya, dua grup. Ini lebih ke arah sipil. Ada dua grup, ada bagian kiri, ada bagian kanan, ya, masing-masing ada yang merah, kuning, hijau. Ya. Ini sama ini, kiri dan kanan, barangnya sama. Jadi yang merah ini akan sama dengan merah, kuning akan sama dengan kuning, hijau dengan hijau. Jadi kalau kita gerakkan salah satu, ya, entah di grup kiri saja atau di kanan saja, grup yang lain ikut bergetar. Jadi ini misalnya. Ya. Jadi tidak perlu harus menggetarkan yang satunya. Kalau kita getarkan yang sebelah kiri, yang kanan akan ikut bergetar. Tapi sesuai ya. Kalau yang merah, yang bergetar juga yang merah, yang kuning akan dengan kuning, dan seterusnya. Ya. Jadi ini juga menunjukkan peristiwa resonansi. Oke. Nah ini juga demikian sebenarnya. Ini videonya panjang, tapi yang penting adalah dari 4 lebih 19. Jadi kita coba kita geser ke situ ya. Lengkapnya nanti bisa dilihat sendiri. 419. Ya, 7 ya. Oke. Ya, jadi seperti kita lihat tadi, jadi kalau gayanya hampir sama, kalau frekuensi dari gaya luarnya hampir sama dengan frekuensi alami, maka simpangan dari strukturnya akan membesar, bisa sampai tak hingga. Ya, cuman tentu saja tidak kelihatan tak hingga itu di alam, ya karena ada redaman dan sebagainya. Ya, tapi itu menjelaskan juga. Jadi misalnya kalau ada gempa, ya sering lihat kan TV kalau ada gempa menyerang suatu daerah, ada rumah yang roboh, ada yang enggak. Kenapa begitu? Nah ini karena sebagian hanya yang roboh itu yang terjadi resonansi dengan getaran gempanya. Tidak selalu demikian, tapi antara lain bisa begitu. Ya, seperti tadi ditunjukkan. Jadi kalau kita goyang, bisa bangunan yang tinggi aja yang
goyang ya kan. Kalau bangunan yang lebih rendah enggak. Kalau kita getarnya lebih cepat, yang rendah doang yang bergetar, yang tinggi enggak, dan seterusnya ya. Nah, saya juga pengen menunjukkan video yang ini yang sangat fenomenal ya. Karena peristiwa ini kemudian orang sipil ya, akan berpikir banyak ya untuk menghindari yang namanya resonansi. Kita lihat ini. Ya, ini adalah video tentang, mungkin sudah ada lihat ya, tentang runtuhnya jembatan Takomanero tahun 1940. Kenapa namanya Takomanero? Karena memang jembatan ini sempit ya dibandingkan dengan panjang jembatannya. Jadi panjang jembatannya itu 2.800 feet atau sekitar berapa itu, 900 meteran ya. 900 meter, sedangkan lebarnya itu 39 feet atau sekitar 13 meter. Jadi ada 13 meter lebar dengan panjang 900. Makanya disebut Takomanero ya. Kemudian ada di bawahnya itu ada balok yang di kaku ya, di stiffening girders yang tingginya sekitar 8 feet ya, nanti akan kelihatan juga seperti apa stiffening girdernya ya, atau sekitar 3 meteran ya. Mulai dibangun 23 November 38, lalu mulai dipakai Juli tanggal 1 1940, tapi tanggal 7 November, jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan lebih dikit, 4 bulan lebih 6 hari, runtuh jembatannya. Nah, kenapa kok runtuh? Ya, kita lihat videonya.
ketakutan yang luar biasa tadi selama 1 jam. Ya, kalau yang dikatakan sama tadi naratornya ya. 1 jam dia mengalami naik turun semacam itu. Tidak ada korban, tapi katanya ada seekor anjing yang tidak berani keluar dari mobil tadi itu, yang kemudian ikut jatuh bersama dengan jembatan. Jadi runtuhlah jembatan tadi. Ya, kita kembali ke ini. Ya, jadi itulah peristiwa resonansi yang tidak boleh kita tahu, kita mendekatinya. Ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Jadi di samping kita mendesain struktur kita, kita juga harus tahu persis berapa besarnya sebenarnya frekuensi dari gaya luar yang akan terjadi. Ya, jadi kita harus tahu persis frekuensi angin. Kalau angin di Indonesia nggak terlalu jadi masalah ya. Tapi kalau gempa itu jadi masalah. Karena kita juga harus tahu berapa frekuensi gempanya. Ya. Kalau tidak, yang tadi itu bisa terjadi. Ya. Jadi ini adalah bahayanya resonansi. Ya. Nah, masalahnya di Indonesia itu catatan gempa yang kita punya itu sangat terbatas. Ya, baru mulai dilakukan pencatatan itu setelah adanya gempa Aceh. Ya. Jadi selama ini kita melakukan dengan apa? Ya dengan gempa-gempa yang terjadi di luar negeri yang mungkin saja beda. Tentu saja beda. Lapisan tanahnya beda, kedalamannya beda, dan seterusnya. Banyak yang beda antara gempa luar negeri dengan kita. Nah, karena itu harus tahu kita sebenarnya gempa punya kita itu seperti apa. Nah, ini yang mulai disadari, dan karena itu alat-alat mulai dipasang untuk menentukan sebenarnya gempa kita itu seperti apa. Ya, dan nanti mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mendesain berdasarkan gempa kita, karena gedung yang kita dirikan kan di Indonesia, jadi ya harus dirancang tahan terhadap gempa Indonesia. Untuk apa kita bikin gedung di sini tapi kita rancang supaya tahan terhadap gempa di Amerika sana, karena gempa di Amerika bisa beda dengan gempa di sini. Tidak hanya masalah besarnya tapi juga frekuensinya ya tadi. Oke, kembali ke sini ya. Nah, jadi kita bisa berikan contoh seperti ini. Ini adalah portal yang sebelumnya kita punya, ya, kita punya. Tapi di atasnya sekarang kita taruh mesin semacam ini yang akan menimbulkan beban ke arah kanan di sini. Yang besar, kecil sesuai dengan gaya yang ditimbulkan oleh si mesin ini. Nah, mesin itu bergetar 20 rpm ya, dan memberikan gaya yang besarnya 2 sinus omega besar T ton. Jadi 2 ton dikalikan dengan sinus omega besar T. Ditanyakan adalah berapa simpangan portal pada detik 1, 2, dan sebagainya sampai 50. Tentu saja ini nggak usah dihitung tangan ya. Karena begitu kita dapatkan T sama dengan 1 untuk T sama dengan 1 dengan Excel kita bisa menghitung berapa besarnya dari 1 sampai 50. Ya, jadi jangan pakai tangan. Dan saya diminta menggambar dynamic magnification factor. Ya, oke. Frekuensi gaya luar tadi 20 rpm atau rpm adalah round per minute. Satu round, satu lingkaran itu adalah 2 pi, ya, 2 pi. Jadi kalau 20 rpm itu 20 by 2 pi over 60 atau sekitar 2,094 radian per detik. Ya. Nah, Ft-nya itu adalah F0 sin omega, capital omega T,
Ya, 2 sinus 2, ini tadi masuk ke sini. Berarti di sini F0-nya itu adalah 2 ton atau 2000 kilo. Dari contoh sebelumnya, K itu, ini ada yang salah ya, ini harusnya 12 kg kali 10 pangkat 6 kg per meter. Ya, bukan per senti. Kemudian omeganya menjadi 63. Nah, ini juga ada yang kesalahan. Saya kok banyak salah. Jadi ini kita perbaiki aja deh sekalian, mumpung ingat. Ini adalah per meter. Ya, nggak masalah ini karena hitungan ke bawahnya benar. Yang jadi masalah justru yang di sini. Ini bukan 63,14 tapi 63,24. Jadi bukan 63,14 tapi 63,24. Ya untungnya yang salah angka ketiga ya. Jadi tidak berubah, tidak terlalu banyak mengubah angka di bawahnya tapi tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita anggap sajalah ini benar ya, 63,14 bukan 63,24. Kalau kita anggap ini benar, maka kita bisa menghitung UST-nya. UST-nya adalah 2000 dibagi 12 kali 10 pangkat 6. Dapatnya adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 4. Lalu R-nya adalah omega besar dibagi omega kecil, 0,0317, sehingga UT sama dengan sekian. Ya. Kemudian ini adalah simpangannya. Kalau kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan angka-angka ini. Dan DLF adalah ini, kita bagi dengan UST. Ya, UT per UST yang kita dapat adalah ini. Ya. UST dalam satuan meter kali Pak? UST dalam satuan, iya benar. UST dalam satuan meter ya. 12 kita. F0 adalah kilogram per, ya benar. UST-nya dalam satuan meter. Terima kasih siapa itu tadi. Jadi ini yang kita peroleh ya, DLF dan sebagainya. Jadi kalau kita masukkan misalnya T sama dengan 1, ini dalam satuan meter berarti. Ya. Dan kalau ini kita plot, kita dapatkan dia naik turun ya. Dan seterusnya sampai detik 50. DLF-nya sama dengan ini sebetulnya. Hanya besarannya lain ya. Jadi ini kalau di sini lihat grafiknya ini dari 0 sampai 2 kali 10 pangkat minus 4 meter ya. Kalau DLF nggak ada satuannya. Ya, ini cuma dari 0 sampai 1. Nggak ada satuannya. Kalau sama dengan 1 berarti lanjutan dinamik sama dengan lanjutan statik. Ya. Oke. Jadi itu kira-kira penjelasan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada redamannya? Jadi yang kita bahas tadi adalah getaran terpaksa, beban harmonik, dan tanpa redaman. Sekarang kalau ada redamannya. Ya, kalau ada redamannya berarti ada ini faktor ini ya, CU dot. Nah, kalau tadi ini nggak ada kalau nggak ada redamannya. Nah, sama seperti tadi jawaban umum terbagi 2, komplementer dan khusus. Yang ini adalah komplementer, UC-nya adalah, nah ini bentuknya kan. Kalau tidak ada redaman, kalau getaran bebas. Ya. Nih, sedangkan kalau getarannya tidak bebas, yang ini particular solutionnya, kita akan dapatkan, cepat aja ya, kita akan dapatkan UP sama dengan F0 E pangkat I capital omega T dibagi sekian-sekian ini. Ya, awas di sini ada bilangan imajiner I. Ya, nanti akan hilang. Ya.
Oke. Sementara diterima aja di sini dulu. Nanti kalau memang perlu penjelasan, kita akan lebih menjelaskan karena dalam 1 menit ini akan selesai. Dan jawaban particular solution adalah ini, ya. Sehingga jawaban umumnya adalah ini, ya. Sampai situ dulu. Kita akan lanjutkan pada paruh ke berapa ini? Pada 40 menit berikutnya, 40 menit keempat ya.